Pernahkah kamu merasa sudah mengajar yang maksimal, tapi hasil evaluasi siswa tidak sesuai harapan, atau bingung apakah soal yang dibuat sudah benar-benar mengukur kemampuan siswa? Nah, hari ini kita akan bahas bersama tentang bagaimana menyusun instrumen evaluasi yang tepat, baik itu evaluasi formatif, sumatif, alternatif, maupun autentik. Nah, pertama, apa itu evaluasi? Instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur pencapaian siswa, bisa berupa esai atau soal tulis siswa, rubrik proyek, pedoman, penilaian portofolio. Nah, seperti ibarat memasak, instrumen evaluasi itu seperti resep dan timbangan. Kalau resepnya salah atau timbangan error, hasil masakannya pasti tidak sesuai harapan. Nah, berikut adalah langkah-langkah menyusun instrumen yang tepat. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan. Pertama, kita baca dan pahami KD atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contoh, pertama itu menganalisis. Contohnya, buatlah materinya dengan menganalisis penyebab pemanasan global. Kata kuncinya adalah menganalisis. Berarti bukan sekedar menyebutkan, berarti kita harus menganalisis. Misalnya, lingkari kata kerja operasional dan materi pokoknya. Ini akan menjadi panduan utama kita. Langkah kedua adalah membuat indikator soal. Apa itu indikator soal? Indikator soal adalah penjabaran dari KD menjadi bentuk yang lebih spesifik dan bisa diukur. Prinsipnya adalah satu indikator menggunakan satu kerja profesional harus terukur, bisa diamati atau dinilai sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Nah, contoh indikator dari KD di atas adalah siswa dapat mengidentifikasi 3 penyebab utama pemanasan global, yaitu di mana siswa mengingat. Kemudian siswa dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca, di situ siswa memahami. Dan ketiga adalah siswa dapat menganalisis dampak industri terhadap pemanasan global. Di sini siswa akan menganalisis bagaimana terjadinya pemanasan global. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan jenis evaluasi yang sesuai. Setiap jenis evaluasi punya fungsi berbeda. Kita harus memilih yang tepat. Di mana contohnya seperti jenis evaluasi formatif dengan memiliki fungsi memantau proses belajar selama pembelajaran. Sedangkan sumatif dengan fungsi mengukur capaian akhir atau akhir semester atau tahun. Autentik mengukur kemampuan dunia nyata atau proyek. Alternatif dengan fungsi mengukur aspek sikap dan keterampilan. Tips memilih. Jika ingin tahu pemahaman harian, maka menggunakan formatif. Jika ingin nilai rapor, menggunakan sumatif. Dan jika ingin melihat hasil karya nyata, kita menggunakan autentik. Dan jika ingin menilai sikap, kita menggunakan alternatif. Nah, kemudian adalah langkah-langkah membuat kisi soal. Kisi-kisi adalah peta atau blueprint dari instrumen Anda. Nah, mengapa kisi-kisi penting? Karena agar soal tidak keluar dari materi, agar proporsi soal merata, dan agar keseimbangan tinggi. Langkah kelima, menulis soal berdasarkan kisi-kisi. Langkah kelima, menulis soal berdasarkan kisi-kisi. Berikut adalah tips menulis soal yang baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam modul kedua ini. Sekian dan terima kasih.